Tak minta bayaran, Komarudin paham kondisi ekonomi Brigadir J. Semua gratis, ini misi kemanusiaan. Pengacara dari Brigadir J. Komarudin Simanjuntak tengah menjadi sorotan publik. Kepiawaiannya dalam menangani kasus Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat mendapat pujian dari berbagai pihak. Satu di antara orang yang memuji Komarudin ialah Hotman Paris, pengacara paling top di tanah air. Hotman Paris mengaku kagum dengan kehebatan Komarudin Simanjuntak dalam menangani kasus Brigadir J. Meski dipuji berhasil, namun siapa sangka rupanya Komarudin tidak dibayar oleh pihak Brigadir J. Komarudin Simanjuntak mengaku membantu jadi pengacara gratis, bukan tanpa alasan. Belum lama ini, Komarudin Simanjuntak menjelaskan bahwa keluarga Brigadir J terkendala masalah ekonomi untuk membayar sang pengacara. Ia melanjutkan, kini ayah Brigadir J sudah tak bekerja lagi, hanya mengandalkan pendapatan sang istri. Rupanya mereka terkendala adalah masalah ekonomi, jadi ayah almarhum Samuel Huta Barat tidak bekerja, mungkin karena pengaruh. Mereka hanya mengandalkan pendapatan istrinya jadi guru di SD dan mereka masih tinggal di lingkungan SD, kata Komarudin. Komarudin mengatakan bahwa hal itu menjadi beban bagi keluarga Brigadir J, terlebih kini adik Brigadir J tengah berkuliah yang membutuhkan biaya besar. Sehingga hal itu tentu membebani hati dan pikiran mereka, belum lagi mereka masih memiliki tanggungan yang masih kuliah sehingga tentu biayanya besar. Apabila nanti membayar pengacara, dari mana biayanya, itulah yang mereka pikirkan selama 2 hari ini. Kendati demikian, Komarudin Simanjuntak menegaskan bahwa dirinya melayangkan kasus ini dengan gratis tanpa dibayar apapun. Jangankan orang Simanjuntak, orang Jawa, Sunda saya layani gratis. Saya pernah mencairkan deposito saya untuk membiayai 23 perkara pendeta dan gereja di Riau. Apalagi kasus seperti ini, kasus kemanusiaan, tentulah saya tidak akan berani meminta uangmu. Demikian juga tim dan pengacara hebat yang saya bentuk kemarin, Jenderal. Saya katakan kepada mereka jangan pernah berharap uang dari sini. Kalau mau minta uang, mintalah ke saya, jangan ke mereka. Karena mereka ini sesungguhnya memerlukan bantuan. Bila perlu saya minta uang galang dana. Oleh karena itu banyak pertimbangan, namanya orang tua, banyak pertimbangan bagaimana nasib anaknya, kata Komarudin. Pengacara keluarga mendiang Brigadir J, Komarudin Simanjuntak ternyata memberikan bantuan hukum secara gratis. Belum lama ini, Komarudin Simanjuntak memberikan bahwa keluarga Brigadir J terkendala masalah ekonomi untuk membayar sang pengacara. Kini ayah Brigadir J sudah tak bekerja lagi, hanya mengandalkan pendapatan sang istri. Sebagaimana diketahui, kasus kematian Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J diduga terjadi di kawasan kediaman Irjen Verdi Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan. Hingga kini total ada 4 tersangka di kasus ini, yakni Verdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan juga KM. Di mana hasil autopsi pertama tentang masalah air mani Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J memperkuat kebohongan Putri Chandrawati, sekaligus membuat keterangan Irjen Verdi Sambo dianggap meragukan. Seperti laporan awal polisi, Brigadir J masuk ke kamar pribadi Putri seusai pulang dari Magelang 8 Juli lalu. Ia dilaporkan Putri melakukan pelecehan seksual dan menodongkan senjata di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Barada E yang ada di tempat itu mendatangi lokasi kejadian setelah Putri berteriak. Lalu Brigadir J menembak dan dibalas Barada E hingga saling tembak, namun Brigadir J yang akhirnya tewas. Laporan itu kemudian terbukti hanya mengada-ada. Dan Verdi Sambo mengakui sebagai perancang pembunuhan Brigadir J. Ia menyuruh Barada E menembak Brigadir J sampai mati. Namun dalam BAP dia mengubah cerita tentang motif pembunuhan. Menurut Verdi, ia emosi karena marwah keluarga dinodai Brigadir J yang melakukan pelecehan kepada Putri Chandrawati di Magelang. Putri Chandrawati akhirnya juga diketahui berbohong dalam laporan polisi setelah kematian Brigadir J. Laporan polisi itu akhirnya diberhentikan oleh Barreskrim Polri karena tidak terbukti adanya tindak pidana. Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan kemungkinan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati bisa dijerat pidana karena membuat laporan bohong soal dugaan pelecehan seksual oleh Brigadir J kepadanya. Namun pihaknya menyerahkan nasib Putri kepada tim Sus Polri. Autopsi pertama Brigadir J dilakukan oleh tim kedokteran forensik di Rumah Sakit Bayangkara R. Said Sukanto, Jakarta Timur pada 8 Juli. Selain memeriksa banyak hal, tim dokter juga mengambil swab penis dan anus Brigadir J. Hasilnya tak ditemukan sel sperma maupun air mani. Ini membuktikan tidak ada ejakulasi, memperlemah dugaan bahwa terjadi pelecehan seksual oleh Brigadir J kepada Putri Chandrawati di rumah dinas Duren 3. Dalam pemeriksaan, Verdi Sambo kemudian menyampaikan cerita berbeda dengan modus sama. Menurutnya, ia membunuh Brigadir J karena emosi atas tindakan Brigadir J melakukan pelecehan kepada istrinya Putri Chandrawati di Magelang. Verdi Sambo mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah dapat laporan PC, istri Verdi Sambo yang mendapatkan tindakan yang melukai harkat martabat keluarga di Magelang. Oleh karena itu kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan juga tersangka RE untuk melakukan pembunuhan untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Yosua. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak meragukan laporan Verdi Sambo itu. Bahkan ia menduga Verdi Sambo sudah berbohong karena ada beberapa logika yang tidak ketemu. Menurutnya, jika Brigadir J melakukan pelecehan kepada Putri di Magelang,
Tentunya Sambo tidak membiarkan istrinya dikawal orang yang telah melecehkan dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta. Maka menurutnya, motif pembunuhan terhadap Brigadir J itu sangat tidak masuk akal. Lagi pula, setelah narasi pelecehan Brigadir J kepada putri di rumah dinas Duren 3 gugur, ia kemudian mengalihkan cerita ke Magelang. Jika memang terjadi pelecehan di Magelang, kata Komarudin, kenapa Verdi Sambo tidak memerintahkan Kabid Propam Polda Jawa Tengah untuk menangkap Brigadir J saat itu? Sekarang jadi bergeser ke Magelang, ini mabuk tanpa minum. Malah istrinya dikawal dengan baik dan tidak masalah sampai Jakarta, yaitu ngawur. Itu karena dia sudah terpojok, sudah tak bisa ngomong apa-apa lagi. Maka dia ciptakan lagi nih alibi-alibi lainnya yang lebih konyol, kata Komarudin. Pengacara Brigadir J lainnya, Ramos Hutabarat, juga mempertanyakan tindakan polisi membuka keterangan Verdi Sambo kepada publik.